Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina Wiguna dengan NRP 18401089. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Baik, untuk pengertian APBN, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan untuk fungsi APBN, fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu pendapatan berasal dari pajak dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Kemudian yang kedua adalah fungsi redistribusi, yaitu distribusi pendapatan dari pajak untuk transfer payment, misalnya subsidi dan dana pensiun. Kemudian yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, yaitu sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur. Kemudian tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Dan sumber-sumber penerimaan negara diantaranya adalah penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Kemudian, jenis-jenis pengeluaran negara. Pengeluaran atau belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kemudian, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersamaan dengan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian fungsi APBD. Fungsi yang pertama adalah fungsi otoritas, menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan, menjadi pedoman perencanaan kegiatan. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan, sebagai pedoman apakah penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan. Dan yang keempat adalah fungsi alokasi. APBD dialokasikan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Dan selanjutnya adalah fungsi distribusi. Pendistribusian APBD harus memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Serta yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu pedoman agar pendapatan dan pengeluaran teratur. Untuk tujuan APBD adalah APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah sumber-sumber penerimaan daerah. Di antaranya adalah pendapatan asli daerah, contohnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dana perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan, terdiri atas dana hibah dan pendapatan dana darurat. Kemudian jenis-jenis pengeluaran daerah. Pengeluaran atau belanja daerah terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja urusan wajib antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat. Kemudian untuk belanja urusan pilihan misalnya kehutanan, pertanian, dan energi. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh APBD terhadap perekonomian. APBD membantu upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, kemungkinan investasi baru, dan mensejahterakan rakyat dalam lingkup provinsi atau kabupaten atau kota yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.